Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Musa, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 94 Saya membuat ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dari dosen pengampu Bapak Dobi Ratau Payu, SSI, ME. Baik, kali ini saya akan menjelaskan instrumen pasar modal. Yang kedua, saham. Yang ketiga, obligasi. Yang keempat, reksadana. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah berbagai jenis surat dan harga yang diperdagangkan di pasar modal, baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah, untuk mendapatkan pendanaan atau keuntungan investasi. Instrumen ini mencerminkan kepemilikan atau perjanjian keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan likuiditas di pasar modal. Yang kedua, pengertian dari saham. Saham adalah instrumen kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemenangnya atas sebagian kepemilikan perusahaan serta potensi keuntungan dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Dasar hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang kedua, jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Ciri-cirinya memberikan hak suara dalam rapat umum pemenang saham atau RUPS. Yang kedua, pemenang saham mendapatkan dividen jika perusahaan membaginya. Yang ketiga, memberikan hak kepemilikan kepada pemenang saham. Yang keempat, risiko lebih tinggi karena pemenang saham bisa menerima pembayaran terakhir jika perusahaan bangkrut. Bagian B, saham preferred atau private stock. Ciri-cirinya, yang pertama, jika perusahaan bangkrut, pemenang saham preferred mendapatkan hak klaim atas aset lebih dulu dibandingkan pemenang saham biasa. Yang kedua, pemenang saham mendapatkan dividen tetap. Yang ketiga, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Keuntungan investasi saham. Yang pertama, capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemenang saham. Yang ketiga, likuiditas tinggi, saham dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar modal. Yang keempat, hak suara, pemenang saham dapat berpartisipasi dalam keputusan strategis perusahaan. Risiko investasi saham. Yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko ini muncul akibat fluktuatis harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sentimen pasar. Misalnya, krisis ekonomi global dapat menyebabkan penurunan harga saham secara gratis. Yang kedua, kegiatan pemerintah seperti kenaikan suku bunga bisa membuat investor menjual saham dan menyebabkan harga turun. Yang kedua, risiko likuiditas atau liquid risk. Tidak semua saham mudah diperjualbelikan. Jika saham dimiliki tidak liquid, minim aset transaksi, bisa sulit untuk menjualnya saat dibutuhkan atau hanya bisa dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar legal. Yang ketiga, risiko perusahaan atau business risk, berkaitan dengan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko ini meliputi, yang pertama, kinerja keuangan buruk, misalnya penurunan laba, meningkatnya utang. Kedua, manajemen yang tidak kompeten
dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga, perubahan industri yang membuat bisnis perusahaan tidak relevan lagi. Yang keempat, risiko inflasi. Inflasi REX. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun yang dapat berdampak negatif pada pendapatan perusahaan. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga yang biasanya meningkat harga saham. Yang kelima, suku bunga. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, banyak investor akan menarik dana dari saham dan melainkan ke investasi lain seperti deposito atau obligasi. Hal ini bisa menyebabkan harga saham turun. Yang keenam, risiko falas. Correction risk. Bagi investor asing atau perusahaan yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing, fluktuatis nilai tukar bisa berdampak signifikan jika nilai rupiah melemah terhadap dolar. Misalnya, perusahaan yang banyak berutang dalam dolar bisa mengalami beban keuangan lebih tinggi. Yang ketujuh, risiko regulasi atau regulation risk. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kinerja perusahaan dan harga saham. Contoh, kebijakan pajak baru yang memadai industri tertentu. Yang kedua, aturan ketat terhadap sektor teknologi atau yang keuangan yang menghambat pertumbuhan bisnis. Yang ke-8, risiko sistemik dan non-sistemik. Risiko sistemik, risiko yang mempengaruhi seluruh pasar saham dan tidak dapat dihindari dengan verifikasi, misalnya resesi ekonomi. Yang kedua, risiko non-sistemik. Risiko spesifik terhadap perusahaan atau industri tertentu dan bisa dikurangi dengan verifikasi portofolio. Yang ke-9, risiko delisting. Saham yang tidak memenuhi syarat di bursa efek bisa dihapus delisting sehingga investor tidak bisa menjualnya di pasar reguler. Hal ini bisa menyebabkan kerugian besar jika sahamnya menjual tidak bernilai. Contoh-contoh saham di Indonesia. Yang pertama, PBRI atau Bank BRI, sektor perbankan. Yang kedua, TRKM, Telekom Indonesia, sektor komunikasi. Yang ketiga, Unilever Indonesia, sektor konsumen kos. Yang keempat, JSMR, jasa marga, sektor infrastruktur. Yang kelima, PGAS, perusahaan gas negara atau sektor energi. Kesimpulan dari saham. Saham adalah instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, investor harus memahami strategi investasi, melakukan riset terhadap perusahaan yang akan dibeli, dan memiliki mentalitas jangka panjang untuk menghadapi fluktuasi pasar. Dengan manajemen risiko yang baik dan memahami pasar yang mendalam, saham dapat menjadi pilihan investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Investor yang membeli obligasi akan menerima imbalan hasil berupa kupon bunga secara berkala serta pengambilan pokok investasi saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Ada beberapa obligasi pemerintah. Yang pertama, tambahkan subdol diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Yang kedua, risiko lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah tergantung pada kondisi keuangan perusahaan penerbit. Yang ketiga, biasanya menawarkan bunga lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi korporatis diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN.
Yang kedua, risiko lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah tergantung pada kondisi keuangan perusahaan penerbit. Yang ketiga, biasanya menawarkan bunga lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Yang ketiga, obligasi konversi dapat dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit. Yang keempat, obligasi dengan kupon tetap dan mengembang. Kupon tetap, besaran bunga tetap sepanjang masa berlaku obligasi. Yang kedua, kupon berkembang, besaran bunga dapat berubah mengikuti suku bunga acuan. Keuntungan investasi obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap atau fixed income. Obligasi memberikan pembayaran bunga kupon secara berkala sehingga investor mendapatkan arus kas yang stabil. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menginginkan penghasilan pasif. Yang kedua, risiko lebih rendah dibandingkan saham. Dibandingkan dengan saham, obligasi cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Hal ini karena obligasi merupakan instrumen utang dan pemenang obligasi mendapatkan prioritas pembayaran lebih tinggi dibandingkan pemenang saham jika perusahaan bangkrut. Yang ketiga, beragam pilihan jangka waktu. Investor dapat memilih obligasi dengan jangka waktu pendek, menengah atau panjang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Yang keempat, dapat dijual kembali di pasar sekunder. Obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder memungkinkan investor untuk menjual sebelum jatuh tempo jika membutuhkan dana darurat. Yang kelima, keamanan lebih tinggi pada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah seperti surat berharga negara atau SBN di Indonesia memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena dijamin oleh negara. Contoh-contoh obligasi di Indonesia: obligasi negara yang retail ori, obligasi yang dapat dibeli oleh individu dengan nilai nominal terjangkau. Yang kedua, sukuk retail, obligasi berbasis syariah. Yang ketiga, obligasi BUMN, PNN, Telkom, BRI diterbitkan oleh perusahaan milik negara. Yang keempat, surat utang negara atau SUN, obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kelima, surat berharga negara atau SBN, termasuk ori, R dan jenis lainnya yang ditawarkan kepada investor. Kesimpulan obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, korporasi atau lembaga keuangan untuk memperoleh pendanaan. Investor yang membeli obligasi akan menerima kupon atau imbalan hasil dalam periode tertentu hingga jatuh tempo. Di Indonesia, obligasi terdiri dari beberapa jenis seperti obligasi pemerintah, ori, SUN, SBN, sukuk retail, obligasi koperasi, dan obligasi daerah. Dan itu terdapat juga obligasi berbasis syariah seperti sukuk yang menggunakan prinsip bagi hasil atau sewa. Obligasi menjadi pilihan investasi yang menarik karena menawarkan keuntungan berupa pendapatan tetap dan risiko relatif lebih rendah dibandingkan saham. Namun tetap ada risiko seperti risiko gagal bayar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dalam obligasi, penting dalam memahami karakteristik, keuntungan, serta risikonya. Yang terakhir, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi di mana dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksadana memungkinkan para investor, baik individu maupun institusi, untuk berinvestasi secara kolektif dengan risiko yang lebih terkelola. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, investasi di instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Yang kedua, risiko rendah, cocok untuk investasi jangka pendek. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, investasi di obligasi pemerintah dan korporasi. Yang kedua, risiko lebih rendah dibandingkan saham tetapi lebih tinggi dibandingkan pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran,
komposisi saham dan aplikasi dalam satu portofolio. Yang kedua, risiko menengah dengan potensi retro lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham, investasi mayoritas pada saham. Yang kedua, risiko tinggi tetapi potensi retro juga besar. Yang kelima, reksadana indeks ETF atau Exchange Trading Fund, investasi mengikuti indeks tertentu seperti IHSG, IHSG atau RQ45. Keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, diversifikasi risiko. Dana diinvestasikan ke berbagai instrumen sehingga risikonya lebih tersebar. Yang kedua, diversifikasi risiko. Dana diinvestasikan ke berbagai instrumen sehingga risikonya lebih tersebar. Yang ketiga, dikelola oleh profesional, manajer investasi yang berpengalaman mengelola portofolio. Yang keempat, modal kecil, bisa mulai dari 10.000 hingga 100.000. Yang kelima, likuiditas tinggi, bisa dicarikan kapan saja tergantung jenis reksadana. Risiko investasi reksadana. Yang pertama, fluktuasi harga. Nilai investasi bisa turun tergantung kondisi pasar. Yang kedua, kinerja manajer investasi. Tiga, pengelola buruk, return bisa tidak optimal. Yang ketiga, biaya pengelola. Ada biaya administrasi dan pengelola yang dibebankan kepada investor. Contoh-contoh reksadana di Indonesia. Yang pertama, Manalaf Dana Saham atau reksadana saham. Yang kedua, Sekunder Dana Mantap plus 2 reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, Mandiri Pasar Uang atau reksadana pasar uang. Yang keempat, Manalaf Aplikasi Negara Indonesia 2 reksadana pendapatan tetap. Yang kelima, BNP Paribas Cakra Syariah atau reksadana campuran. Yang keenam, Primer ETF LQ45 Indo Primer Investment Management reksadana ETF Exchange Trading Fund. Yang ketujuh, BNP Paribas Pesona Syariah atau reksadana syariah. Kesimpulan reksadana. Reksadana adalah pilihan investasi yang mudah, terjangkau dan menawarkan diversifikasi, menjadikannya contoh cocok bagi investor pemula maupun berpengalaman. Namun seperti semua investasi ada risiko yang harus dipahami, terutama terkait dengan fluktuasi pada pasar dan biaya yang dikenakan. Oleh karena itu penting bagi investor untuk memilih jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka.